Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih pada sore hari ini. Baiklah, kita langsung saja tetap membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yaitu kita membahas tentang salat tatawwu. Ya, salat tatawwu atau salat sunnah. Ya. Di sini beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, di samping mewajibkan namanya salat-salat fardu, ada juga Allah mensyariatkan namanya salat-salat sunnah. Ya, juga mensyariatkan, memerintahkan, tetapi bukanlah wajib, yaitu salat-salat sunnah. Ya. Jadi salat-salat sunnah ini, kata beliau, termasuk takarrub, termasuk salah satu takarrub yang utama atau yang lebih baik setelah berjihad fisabilillah dan setelah menuntut ilmu. Jadi kedudukan sholat sunnah itu salah satu ya amal kebaikan yang afdal setelah jihad melawan musuh-musuh Islam dan setelah menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena Nabi senantiasa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, karena Nabi senantiasa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, beliau mengatakan dalam hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah dan yang selainnya, yaitu hadis yang sahih, beliau bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Hendaklah kalian beristiqomah, ya, walan tuhsu artinya janganlah kalian menghitung-hitung kebaikan-kebaikan kalian. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Ya, artinya di samping salat fardu yaitu salat-salat sunnah adalah merupakan sebaik-baik amal perbuatan kita. Ya. Oleh karena itulah sehingga para ulama mengatakan bahwasanya salat sunnah itu adalah di antara amalan-amalan yang terbaik. Ya. Kemudian kenapa salat itu termasuk ya amalan yang terbaik? Karena dia mengumpulkan banyak ibadah di situ. Yaitu ibadah membaca Quran, ruku, ya ruku itu apa namanya? Dengan membaca doa ruku, sujud, dengan doa sujud, berdoa, dalam surat ada doa, zul ada ketundukan, ya ada munajat, yaitu permintaan kepada Allah, ada ucapan Allahu Akbar, ada ucapan tasbih subhanallah, ada selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sehingga sholat itu termasuk amalan yang utama, ya karena maksudnya sholat sunnah itu termasuk amalan-amalan yang afdol karena mengumpulkan banyak ibadah di dalamnya. Kemudian sholat sunnah itu ada dua jenis. Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu, ya yang dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, dan ada sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu-waktunya. Iya, yaitu bersifat mutlak, namanya sholat sunnah mutlak namanya. Artinya kapan saja bisa dilakukan asal bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Ya, jadi sekali lagi sholat sunnah itu ada dua jenis, ada sholat sunnah yang dibatasi oleh waktunya, ya ada waktu-waktu khususnya, ada juga sholat sunnah itu yang tidak dibatasi oleh waktu, yang disebut dengan sholat
sunnah mutlak namanya. Kapan saja bisa dikerjakan, pagi hari ataupun siang hari ataupun malam hari, yang penting bukan waktu-waktu terlarang. Ya, waktu terlarang itu seperti ketika matahari berada di atas kepala kita, itu waktu terlarang, tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah itu. Begitu juga ketika matahari sudah mau ketika matahari sementara terbenam, juga tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah di situ. Begitu juga setelah sholat asar juga tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah di situ. Ya, itu namanya, ini dinamakan, atau eh, ketika setelah sholat subuh, ya setelah sholat subuh juga tidak boleh dilaksanakan sholat sunnah. Itu namanya waktu-waktu yang telah terlarang. Baiklah, kita mulai. Kemudian di sini disebutkan, ya, eh, terkait tentang jenis yang pertama, yaitu sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu, yaitu ini juga bermacam-macam, dan sholat sunnah yang sangat ditekankan pada jenis ini adalah sholat yang pertama, adalah yang sangat ditekankan adalah yang pertama adalah sholat kusuf, ya sholat kusuf, ya sholat gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang kedua adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Dan setelah itu adalah sholat witir. Ya, ini semuanya ada dalil-dalilnya dan sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Ya, kita mulai dulu dari sholat witir. Ya, sholat pada pertemuan ini kita membahas tentang sholat witir. Ya, jadi sholat witir itu, ya, ada ulama yang mengatakan sholat witir itu adalah sholat sunnah yang paling ditekankan di antara sholat sunnah yang lainnya. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang paling ditekankan dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bahkan sebagian ulama ada yang bahwasanya sholat witir itu wajib hukumnya. Di samping sholat waktu, sholat witir juga wajib hukumnya. Ya, meskipun ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, tetapi jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi dia bukanlah wajib. Ya, para ulama bersepakat tentang dianjurkannya dilaksanakannya sholat witir, dan oleh karena itu tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Ya, bahkan disebutkan dalam kitab ini, siapa yang sering-sering atau selalu meninggalkan sholat witir, maka persaksiannya itu ditolak. Ya, maka persaksian itu ditolak kalau dia senantiasa meninggalkan sholat witir. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, maka dia adalah orang yang buruk, ya orang yang jelek perangainya, dan tidak sepantasnya dia diterima persaksiannya. Ini perkataan Imam Ahmad. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang sampai kepada Nabi bersabda, "Malam yutir falaysa minna." Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, maka dia bukan golongan kami. Ya, dari hadis inilah sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat witir itu hukumnya wajib. Tapi sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Namun yang kuat, ya, itu pendapat jumhur ulama bahwasanya sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi tidak sampai kepada wajib. Ya, jadi witir itu adalah nama bagi rakaat, ya, yang terpisah dari sholat-sholat sebelumnya. Jadi ada namanya sholat malam, ada sholat witir. Sholat witir itu terpisah dari sholat malam. Kalau sholat malam itu bilangannya genap, dua rakaat, dua rakaat salam. Adapun witir bilangannya ganjil. Ya, jadi witir ini bisa dikerjakan 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 11 rakaat, yaitu witir, ya. Namun yang paling minimal witir itu bilangannya 1 rakaat. Ya, jadi seseorang bisa saja melaksanakan eh, sholat malam misalnya, anggaplah 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat.
atau ditutup dengan witir satu rakaat, itu juga diperbolehkan. Yang penting witir itu bilangannya ganjil minimal satu rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat. Ya, adapun waktu pelaksanaan sholat witir itu bisa dimulai setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya, seseorang sudah bisa melaksanakan sholat witir dan waktunya sampai berakhir, sampai terbitnya waktu fajar, sampai datangnya waktu subuh. Itu rentang waktu sholat witir. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, ya setiap malamnya itu Nabi itu witir, melaksanakan sholat witir. Ya, kadang beliau melaksanakan witir di awal malam atau di tengah malam atau beliau terkadang juga di akhir malam. Bahkan witir beliau pernah sampai di waktu sahur beliau laksanakan. Ya, jadi intinya seluruh malam itu adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan witir. Ya, tetapi setelah sholat isya, ya bukan sebelum sholat isya, tapi setelah sholat isya itu sudah bisa seseorang melaksanakan sholat witir sampai sebelum terbitnya waktu fajar, ya atau sebelum masuknya waktu subuh. Kemudian siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, ya, yaitu di sepertiga malam terakhir misalnya, maka hendaklah dia berwitir di akhir malam, ya. Maka hendaklah dia witir di akhir malam setelah dia melaksanakan sholat tahajud, ya, semampunya 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat kan, yang penting bilangnya genap, lalu ditutup dengan witir minimal 1 rakaat. Namun siapa yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam untuk sholat malam, maka hendaklah dia witir sebelum tidur. Ya, maka hendaklah dia witir sebelum tidur. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dia mengatakan siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir sebelum tidur. Dan namun siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Karena bacaan witir di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat dan itu lebih afdol. Jadi witir yang kita kerjakan di akhir malam itu lebih utama dibandingkan dengan witir yang kita kerjakan di awal malam sebelum tidur. Tapi dua-duanya, tapi witir setelah isya sebelum tidur itu juga diperbolehkan. Ya. Kemudian jumlah rakaat witir yang paling sedikit adalah jumlahnya 1 rakaat. Jumlah 1 rakaat. Ya, ya, ya. Meskipun yang utama ya dilakukan sholat tahajud atau sholat malam sebelumnya, ya 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat ya itu yang lebih utama dilakukan kalau kita melakukan dulu sholat malam sebelum melaksanakan witir. Adapun witir yang paling banyak rakaatnya yaitu 11 rakaat. Ya, witir yang paling banyak rakaatnya adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Yang mana seseorang itu sholat 2 rakaat, kemudian dia setelah itu dia sholat 1 rakaat sebagai witirnya. Ya, sebagaimana perkataan Aisyah, ya Ummul Mukminin mengatakan adalah Rasulullah SAW itu melaksanakan ya witir itu 11 melaksanakan sholat malam itu 10 rakaat lalu ditutup dengan witir 1 rakaat. Ya, dalam riwayat yang lain beliau itu melaksanakan sholat malam 2 rakaat dan setiap 2 rakaat beliau salam lalu beliau tutup dengan witir 1 rakaat. Ya, bisa juga seseorang itu melaksanakan witirnya ya sebanyak ya melaksanakan witirnya tanpa salam beberapa rakaat, kemudian nanti setelah selesai rakaat ke-10 ya lalu dia duduk ya, lalu dia bertasyahud namun dia tidak salam. Ya, artinya setelah berakhir rakaat 10 ya duduk lalu bertasyahud namun tidak salam. Dia berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang ke-11. Ya, jadi di akhir rakaat 11 dia tasyahud, ya tasyahud akhir lalu dia salam. Boleh juga dia melaksanakan ya
sholat tanpa salam setiap 2 rakaatnya itu, ya, dan juga tidak duduk di akhir rakaat yang ke-10, ya, tetapi dia duduk tasyahud di akhir rakaat yang ke-11, ya, lalu dia bertasyahud, lalu dia salam. Ini juga diperbolehkan, ya, ada contohnya. Seseorang juga boleh berwitir dengan 9 rakaat, ya, yaitu mengerjakan 8 rakaat tanpa salam, kemudian dia duduk setelah rakaat yang ke-8, lalu bertasyahud, ya, tasyahud awal, namun dia tidak salam. Nanti di rakaat yang ke-9 dia baru tasyahud akhir, lalu salam. Seseorang itu juga boleh berwitir 7 rakaat atau 5 rakaat, yang mana dia tidak duduk, ya, kecuali pada rakaat yang terakhir. Lalu dia tasyahud, lalu dia salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah, istri beliau, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dia mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwitir 7 rakaat, kadang juga 5 rakaat, yang beliau tidak pisahkan rakaat-rakaat tersebut dengan salam. Ya, beliau tidak, artinya beliau langsung mengerjakan sebanyak 5 rakaat tanpa salam, kecuali pada rakaat yang terakhir baru beliau salam. Seseorang juga boleh berwitir dengan 3 rakaat, yaitu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat dulu, ya, lalu dia salam, ya, kemudian dia sholat lagi rakaat yang ketiga, lalu salam. Ini namanya 3 rakaat 2 kali salam, ya. Kemudian disunahkan ketika witir membaca pada rakaat yang pertama itu yaitu surah Al-A'la, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua disunahkan membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat ketiga disunahkan membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwasanya witir itu bisa dilakukan 11 rakaat, ya, bisa dilakukan dengan 13 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Ya. Jadi alal kamal ihda, ya, jadi witir yang paling sempurna yaitu 11 rakaat, dan yang paling rendah kesempurnaannya itu 3 rakaat, dan yang paling sedikit 1 rakaat. Ya, kemudian disunahkan kita berkunut, ya, setelah ruku pada saat witir. Ya, dan disunahkan untuk kunut, ya, setelah ruku pada saat witir. Ya, di antaranya doanya Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawalli, dan seterusnya sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang sholat-sholat sunnah, khususnya sholat witir, ya. Jadi sholat-sholat sunnah itu yang ditentukan waktunya ada beberapa, namun pada kesempatan kali ini kami hanya membahas dulu tentang sholat witir, tentang sholat witir. Adapun sholat yang lainnya, insya Allah kita akan, sholat-sholat sunnah yang lainnya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Iya, di sini ada pertanyaan. Apa Ustadz, apakah wanita haid apa ini atau dalam keadaan junub bisa memegang mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya? Bisa dijelaskan? Iya. Ya, yang dilarang itu kalau memegang mushaf, ya. Mushaf itu betul-betul ketika itu murni di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkataan-perkataan manusia di situ. Ya, sedangkan terjemahan itu sudah ada perkataan-perkataan manusia di situ. Ya. Ya, bukan lagi murni perkataan Allah kalamullah, tapi itu sudah ada perkataan-perkataan manusia, ya, sudah ada perkataan-perkataan
manusia di situ. Ya, jadi insya Allah itu tidak mengapa, ya, karena tidak murni lagi perkataan Allah, karena terjemahan itu sudah ada perkataan-perkataan manusia. Ya, begitu. Tapi kalau kita mau hati-hati ya, ya tidak mengapa untuk kehati-hatian saja. Artinya tidak memegang sama sekali itu mushaf terjemahan. Kehati-hatian saya. Tapi kalau kita lihat definisi tentang mushaf itu dinamakan mushaf itu kalau betul-betul murni perkataan Allah di situ, ya tidak ada perkataan-perkataan manusia. Sedangkan terjemahan itu sudah ada perkataan-perkataan manusia. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ada pertanyaan lagi? Apa Ustaz? Ya, Tapi itu kan Ustaz terjemahannya dari ayat tersebut. Jadi kalau seumpamanya orang awam bertanya, itu kan terjemahan dari ayat-ayat tersebut. Seandainya tidak ada ayat tersebut, pasti tidak ada terjemahan tersebut. Yang kan yang diartikan oleh manusia yang ahli dalam bahasa Arab tersebut, Ustaz. Gimana kalau iya betul. seumpamanya ada. Iya betul. Iya, tidak mungkin ada terjemahan kalau iya. Ya, tapi itu kan bukan lagi ayat-ayat Allah kan. Itu dia cuma terjemahan saja. Iya, sama seperti kalau misalnya ya yang dilarang kita misalnya ya. Jadi kalau sudah dia berupa terjemahan kan ya pasti beda apakah apa sama pahalanya orang yang membaca terjemahan dengan membaca ayat, kan beda kan? Iya. Kan yang disebutkan dalam hadis itu barang siapa yang baca satu huruf maka baginya satu pahala sampai 10 pahala. Iya, itu kan huruf Al-Qur'an, itu bukan huruf-huruf tulisan-tulisan terjemahan itu. Iya, jadi begitu. Jadi ya, pasti ada perbedaannya. Tidak mungkin kita membaca di dalam sholat membaca terjemahannya kan? Iya, betul itu terjemahannya itu dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi apakah kita diperbolehkan membaca terjemahannya dalam sholat? Apakah pahalanya sama membaca Al-Quran dengan membaca terjemahannya? Ya, yang ada kan cuma barang siapa yang membaca satu huruf maka baginya 10 pahala. Itu akan beda dengan terjemahannya itu. Jadi tidak sama. Iya, tapi sekali lagi kalau kita mau berhati-hatian saja untuk tidak memegang mushaf ya yang ada terjemahan itu lebih baik. Ya, tapi kalau mau menyamakan antara mushaf yang betul-betul di situ kalamullah dengan ada campurannya dengan perkataan manusia, ya itu tentu tidak sama ya, bukan lagi murni di situ perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Ya Ustaz, ya Ustaz, jazakallah khair. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita bisa melaksanakan salat witir ya secara kontinu ya. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini ya, setelah salat tarawih kita biasa langsung menutup dengan witir 3 rakaat. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.